Sewaktu masih kecil dulu, orang tua sering mengatakan kepada anaknya yang senang berbohong atau yang senang ingkar janji. Orang tua akan mengatakan, nanti kalau sudah besar, kau cocok jadi politisi. Kau cocok duduk di Senayan sana, katanya. Lah, kok bisa seperti itu, saya pikir. Berjalannya waktu, memang itulah yang terjadi, ya. Kampanye, pemilu, berjalannya pemerintahan, semua hanya janji-janji manis, ya. Kalaupun ada yang ditepati, itu pun bisa ditepati karena kebetulan itu juga menyenangkan hatinya. Seperti contoh video berikut ini tentang kata-kata, tentang pernyataan yang sama sekali hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas ucapan belaka. Ngomong sama yang lain. Jadi kalau kamu janji sama ibu satu putaran ya satu putaran loh. Kalau umpamanya bu nggak bisa satu putaran bu karena diintimidasi ibu, udah jangan jadi anggota PDI Perjuangan. Ya keluar aja. Sebenarnya Megawati itu dihormati oleh para kadernya atau enggak sih, ya? Atau Megawati itu masih ingat apa yang dia ucapkan atau enggak sih? Dulu pas kampanye dia mengatakan kalau tidak berani satu putaran, ya, kalau tidak berani satu putaran tidak usah jadi kader PDIP, ya kan? Dia bilang begitu, ya, berani satu putaran katanya kan. Nah, ternyata memang berlangsung satu putaran, tapi kalah. Ya, artinya dulu mereka takut dua putaran, jadi satu putaran saja, dan ternyata memang satu putaran tapi kalah. Ya, nah sampai sekarang capres dan cawapresnya itu masih menjadi bagian dari partai itu. Apakah capresnya itu tidak paham apa yang disampaikan oleh Bu Ketum dan para tim sukses itu tidak paham apa yang disampaikan oleh Bu Ketum? Kalau tidak sanggup satu putaran, tidak usah jadi kader PDIP. Nah itu dia. Lalu lanjut ke tahap kedua. Selesai pemilihan legislatif, keluar surat edaran. Surat edaran yang berisikan para caleg yang terpilih tidak akan dilantik kalau calon mereka, yaitu capresnya, tidak menang. Ya, ternyata apa yang terjadi? Dipilih juganya, dan bahkan ada yang lebih parah lagi, yang tidak menang dilantik juganya, ya. Ya mungkin karena keluarganya juga ya, Mas Romi, ya kan. Nah, yang ketiga ada lagi surat edaran yang kemarin baru terbit, yaitu pelarangan kepala daerah terpilih untuk ikut retreat. Tapi nyatanya berjalannya waktu ikut juganya, ya, ikut juganya. Dikira orang akan simpati dengan surat edaran yang melarang untuk tidak dilantik. Padahal caleg yang terpilih itu adalah hasil pilihan rakyat. Jadi kalau tidak dilantik, berarti mereka tidak menghargai suara rakyat. Nah, ya kan? Nah, kemudian keluar yang terakhir ini surat edaran melarang retreat, ikut juga retreat. Karena banyak juga yang memberikan penilaian bahwa kepala daerah itu bukan pengurus partai, bukan boneka partai. Ya, ketika mereka sudah terpilih menjadi kepala daerah,
maka mereka menjadi milik rakyat, bukan milik partai. Ada beberapa yang tidak mau mendengar instruksi dari Bu Ketum. Ya, kita tinggal menunggu waktunya nanti seperti bagaimana mereka yang tidak turut apa kata Bu Ketum. Jadi menurut saya, apakah kadernya yang tidak menghormati apa yang disampaikan oleh Bu Ketum, atau Bu Ketum sendiri yang terlalu cepat membuat keputusan yang kemudian diingkarinya juga. Nah, di sini inilah dinamakan politik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua berdasarkan atas unsur atau asas kepentingan belaka. Ya, bisa saja melemparkan opini ke publik. Jika opini itu ternyata tidak sesuai, maka dengan mudah juga akan disangkal. Ya, jadi itulah partai politik. Dan banyak juga memang partai politik yang lain juga. Ya, tak tertutup kemungkinan juga hal yang sama terjadi juga di Kim Plus. Ya, mereka yang kalah tiba-tiba bergabung dengan Kim, dengan pemerintahan Prabowo. Tetapi itu juga permintaan dari Bapak Prabowo dengan alasan mari kita bersama-sama membangun bangsa, bukan dengan cara kritik-mengkritik atau gontok-gontokan. Kita bisa bersama-sama saling membangun bangsa ini. Tidak harus saling berseberangan. Sekalipun teman boleh dikritik, sekalipun teman boleh dikritisi, tidak perlu harus berada di luar. Tetapi partai itu tetap memilih menjadi oposisi. Walaupun sebelumnya ada arah mereka ingin masuk dengan beberapa kriteria, dengan beberapa permintaan. Dan semua berakhir ketika si Sekjen ditahan oleh KPK. Sekali lagi, ini adalah politik. Ya, ini adalah politik, tak ada yang bisa dipegang. Ya, apalagi mereka yang sudah pernah berkuasa kini bukan lagi siapa-siapa. Kata-katanya banyak yang terucap berdasarkan karena sebuah rasa sakit hati. Ya, tidak menang Pilpres, calegnya tidak akan dilantik, ternyata dilantik juga. Itu karena apa? Karena kemarahan. Tidak dikasih izin untuk retreat, ternyata berjalan waktu retreat juga semua. Itu karena apa? Karena kebencian dan kemarahan juga. Padahal kepala daerah itu adalah milik rakyat, bukan lagi milik partai. Bagi kalian para kepala daerah juga yang sempat kemarin ikut apa kata Bu Ketum, ingat, Anda itu saat menjabat, saat ada instruksi dari pimpinan, yaitu presiden, ya Anda harus ikut. Anda harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh presiden dibandingkan oleh yang dikatakan oleh Bu Ketum dalam urusan negara, terkecuali dalam urusan partai kepartaian. Ya itu pun harus Anda dengar pada saat Anda sedang tidak bertugas, sedang tidak dinas, atau dalam sedang kondisi cuti. Ya, jadi untuk para kepala daerah juga Anda profesional lah. Untuk capres yang kalah, pikirkan lagi. Apa nggak malu dibilang kalau kalah jangan jadi kader partai lagi. Ternyata sampai hari ini Anda masih bertahan dan seolah-olah tidak pernah tahu apa yang disampaikan oleh Bu Ketum.